Selamat datang di channel Sepotong Alur. Di sini, kamu akan menemukan alur cerita yang mengagumkan dari berbagai genre, mulai dari petualangan seru hingga misteri yang menegangkan. Saya Rian, dan saya akan menjadi panduanmu dalam menjelajahi dunia cerita yang tak terbatas. Jadi, bersiaplah untuk terhanyut dalam petualangan yang tak terlupakan. Mari mulai! Di awal scene, terlihatlah sesosok wanita yang terkubur di dalam es. Namanya Leolesia. Berasal dari dunia dewa yang disebut elemen. Sosok jelmaan dewa naga api. Tujuan turun ke bumi untuk mencari sosok manusia yang paling jago bermain game di zaman ini. Kita jelaskan dulu, kenapa dia bisa terkubur di dalam glasier. Dahulu dia bermain petak umpet dengan manusia. Dia bersembunyi di dalam laut. Di saat bersembunyi tak sengaja dia tertidur. Zaman es datang dan dia terkubur di sana. Selama 3000 tahun berlalu dan kini dia ditemukan oleh manusia. Lanjut. Kita beralih scene ke komentator yang sedang membawakan sebuah game. Tampak pemain yang kesulitan bermain game di sana. Ada yang kalah melawan salamander api. Ada yang sial terkena jebakan, lalu dikejar monster Demon Knight dan kalah karena tertangkap. Terlihat juga banyak yang menyerah saat pertarungan di langit. Kemudian kita diperkenalkan dengan MC kita. Namanya Faye. Seorang apostel yang baru debut tapi telah memenangkan permainan dewa 3 kali berturut-turut. Dan tak pernah kalah sama sekali. Saat Faye tiba di gedung penghakiman sihir kota ruin. Dia disambut sosok wanita, seorang ketua sekretaris. Bernama Miranda. Banyak yang mereka bincangkan. Termasuklah alasan Faye menghilang selama 6 bulan terakhir. Ternyata Faye baru kembali dari mencari kakaknya. Dan kenapa Miranda memanggil Faye ke sini? Karena dia menemukan gadis yang mirip dengan kakak Faye. Dengan ciri-ciri yang sama yaitu berambut merah terang. Lanjut, mereka pergi ke lantai 17 untuk menemui gadis tersebut. Saat di lift, Faye disuruh Miranda untuk mendekati gadis tersebut yang ternyata seorang dewa naga yang tadi muncul di scene awal. Faye terkejut saat sampai di depan kamar gadis tersebut. Oh iya, namanya gadis itu kan Leolesia, karena susah jadi kita panggil Lesia aja gak apa-apa kan. Oke, lanjut. Singkat cerita, Miranda sudah memperkenalkan Faye dengan Lesia. Lalu dia memutuskan untuk pergi. Tak lama dari itu, Lesia melompat ke kiri ke hadapan Faye dan mengajak Faye untuk langsung bermain. Faye terkaget karena mereka belum kenal satu sama lain. Lesia tak peduli dan mengajak Faye bermain kartu trump yang diberi nama Intro Self Memory. Kita jelaskan singkat soal permainan ini. Jadi permainan ini hampir sama dengan trump biasa, namun bedanya ini menggabungkan dua kata pengenal bukan angka. Saat dua kata yang sama diambil, misal nama, maka sang lawan harus memberitahukan namanya. Dan layaknya trump yang ada kartu joker. Permainan ini juga punya, yaitu kartu polos. Saat pemain mendapatkannya, mereka bebas bertanya apa saja, dan sang lawan wajib menjawab dengan jujur. Singkat cerita, Lesia berhasil mengambil kartu polos. Dengan wajah menyeramkan dia bertanya kepada Faye. Apa maksud kedatangan Faye menghampirinya? Faye berpikir, lalu dengan tenang menjawab. Ia ingin mengawasinya sekaligus akan menjadi mentor barunya. Lesia juga sudah menduga itu. Pertanyaan tadi hanya ujian. Karena dia sudah menyukai Faye. Alhasil dia langsung mengajak Faye ke dive center. Tempat di mana mereka akan memasuki dunia elemen untuk bermain game dengan dewa. Kemudian, mereka tiba di dunia elemen milik Dewa Titan. Terlihat ada beberapa orang yang telah ke sana duluan. Mereka nampaknya kenal dengan Faye. Saat mereka melihat Faye membawa Lesia, mereka terkejut. Lalu ada maskot dari Dewa Titan muncul. Kamera dihidupkan. Kita dijelaskan kalau namanya Map. Mereka akan bermain game petak umpet, bukan bertarung seperti yang mereka pikirkan. Nama gamenya, Kamigoko. Sedikit penjelasan. Jadi game ini mengharuskan player untuk lari dari kejaran Titan. Hanya itu penjelasan dari Map. Kalau mau menang syaratnya mereka harus tahu aturan lainnya. Mereka dipaksa berpikir saat permainan berlangsung. Mereka diberi waktu 300 detik untuk bersembunyi. Tapi dewa sudah tidak sabar, dan tiba-tiba muncul mengejar mereka. Ayah! Saat mereka sudah cukup jauh, mereka memutuskan untuk bersembunyi di gedung saja. Tapi ada cewek nih namanya Asta. Gak sabaran. Malah kepedean keluar sendirian. Alhasil dia tertangkap. Setengah badannya memera. Dan tampaknya dia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Terungkaplah aturan kedua.
Jadi siapa yang tertangkap akan dikendalikan Dewa Titan. Karena tubuhnya tak bisa dikendalikan. Dia menyerang temannya sendiri hingga mental. Alhasil temannya tertangkap. Tapi anehnya teman mereka yang tidak tertangkap juga ikut memerah. Fei dan Lecia memutuskan untuk kabur dari kejaran mereka. Terungkap lagu aturan ketiga yaitu sifat yang berantai. Fei dan Lecia memikirkan suatu ide. Terlihat Asta mengejar mereka. Ditangkaplah tuh Asta lalu disentuh bagian yang belum memerah. Alhasil dia kembali normal. Terungkap peraturan keempat. Ya begitulah, kapik jelaskan hihihi. Karena sifatnya berantai. Mereka berencana untuk mencoba hal yang sama. Asta mengeluarkan sihir ke temannya. Lalu disentuh secara berdekatan. Mereka berhasil mengembalikan sebagian orang. Lalu Fei menyadari kalau mau menang jumlah orang di pihak mereka harus lebih banyak daripada orang di pihak dewa. Karena pihak mereka unggul, dan Fei mengetahui cara menang alhasil mereka pun menang. Kembalinya dari dunia elemen Fei berbicara dengan Miranda. Setelah berbincang dengan Miranda, Fei sekarang menghampiri Lecia. Tampaklah Lecia yang sedang mengevaluasi game yang mereka lakukan sebelumnya. Fei terkejut, karena Lecia sudah mengulang sebanyak 4 kali. Lalu mereka membicarakan soal keinginan. Tak seperti Lecia yang ingin kembali jadi dewa. Fei malah ingin mencari wanita yang dipanggilnya kakak yang terlihat mirip dengan Lecia. Karena Fei menanyakan hubungan Lecia dengan kakaknya. Lecia tertawa karena dia sudah terkubur di Glacier selama 3000 tahun. Tapi dia berdoa agar keinginan Fei terkabul. Kemudian, setelah berbincang soal impian, mereka membahas soal tim dengan Miranda. Karena tim Fei dan Lecia hanya 2 orang. Miranda menyarankan agar membentuk tim atau bergabung ke tim yang sudah ada. Karena tim mereka tidak memenuhi syarat bermain game dewa. Minimal 8 orang lah. Singkat cerita Fei memutuskan untuk menelpon temannya. Agar bisa gabung bermain game. Awalnya temannya mau. Mendengar Fei mengejek Lecia. Dia langsung menolak. Tapi kalau itunya gede gak apa-apa. Lecia marah karena punyanya dikatain kecil. Singkat cerita, Fei menelpon teman wanitanya. Hasilnya sama. Mendengar ada Lecia tiba-tiba teleponnya ditutup. Tampaknya Lecia telah berbuat sesuatu yang buruk. Makanya banyak tim yang menolaknya. Tiba-tiba muncul gadis menggunakan gerbang teleportasi. Alhasil Fei mengikutinya masuk ke dalam. Gadis itu ingin memberikan surat pengunduran diri. Gercap langsung dibakar oleh Lecia. Diamond terkejut karena ada Fei dan Lecia yang terkenal menghampirinya. Fei membujuk dia berbicara. Tapi dia menolak. Fei traktir langsung mau. Jadi nama gadis itu Diamond umurnya 16 tahun satu angkatan dengan Fei. Dia sudah menang sekali kalah juga sekali. Dia trauma karena sudah membuat timnya kalah. Tak sengaja dia meneleport kaptennya ke musuh. Karena permainannya harus menjaga kapten. Alhasil mereka langsung kalah. Oleh karena itu dia trauma. Saat Fei dan Lecia ajak bergabung ke tim mereka, dia langsung kabur berteleport ke kamarnya. Tak mau melepaskan Fei mencari kamar Diamond ke asrama cewek. Karena tak dikunci Fei dan Lecia masuk begitu saja. Fei dan Lecia terkejut. Terlihat Diamond sedang berganti pakaian. Fei terkejut karena melihat pemandangan gunung. Lecia iri dengan gunung yang dimiliki Diamond. Lecia langsung memegang aset si Diamond. Alhasil dia berteriak sangat keras. Lanjut. Setelah kejadian itu dia langsung minta maaf. Setelah curhat panjang lebar. Dengan bujukan yang tepat dan iming-iming akan menyelesaikan 10 game dewa bersama. Diamond pun mau bergabung ke tim mereka. Singkat cerita. Tampak mereka ingin masuk ke dunia elemen. Tapi Diamond trauma, karena mereka masuk barengan dengan tim lamanya Diamond. Tatapan tajam tak mengenakan, membuat Diamond pesimis. Tapi berkat dukungan teman barunya dia pun memberanikan diri untuk bermain. Setelah memasuki dunia elemen, mereka dikirim di langit. Tampaklah sosok dewa berbentuk naga yang akan menjadi lawan mereka di game kali ini. Namanya Dewa Keputusasaan. Ouroboros. Kemudian, mereka dibantu Lecia untuk mendarat. Tapi tetap saja mereka terhempas oleh salah satu tanduk naga. Saat mereka sudah mendarat, mereka bertemu dengan tim lamanya Diamond. Diamond ketakutan melihat tatapan mereka. Lalu Fei menenangkannya. Dan Fei menyapa kapten mereka berniat untuk bertukar informasi. Nama kapten mereka Orphan Miskets.
Jiamenya apa daya mo? Diamond minta maaf. Tampak sudah banyak orang yang gugur diakibatkan oleh paus terbang bernama Leviathan, penunggu manusia yang jatuh dari tubuh Ouroboros. Singkat cerita, muncullah map di dunia ini dengan wajah melasnya. Karena percuma dia menjelaskan, tetap tak ada orang yang akan menang. Faye bertanya dan dia menjawab, mereka akan bermain game tebak kata terlarang. Saat Faye dan lainnya berhasil menebak kata sesuatu, mereka menang. Peraturannya kalian baca aja sendiri ya, hehehe. Singkat cerita, berkat Faye mereka berhasil menebak kata tersembunyi. Tapi mereka belum menang. Ada syarat lain yang harus dipenuhi. Lalu mereka berjalan hingga ke ujung Ouroboros. Mereka menemukan sisik yang berbeda. Saat Diamond menyerangnya dengan pelan, muncul laser yang kecil tapi cukup kuat untuk mengeliminasi beberapa orang. Faye berpikir. Faye punya ide kalau pukulan pelan saja sudah sekuat itu. Apalagi kalau serangan kuat. Faye menyuruh Leisha menyerang dengan sekuat tenaga. Alhasil efeknya menyebabkan laser besar keluar, yang cukup memusnahkan mereka semua. Berkat Leisha, Faye dan Diamond selamat. Lalu mereka memasuki babak final, menaiki paus terbang, berniat mengincar titik lemah Ouroboros, yaitu mata. Nampak mata Ouroboros yang bukan di kepala, tapi di bawah badannya. Mata tersebut bisa mengeluarkan laser. Singkat cerita, dengan taktiknya Faye berhasil melukai mata Ouroboros. Lupa kata yang mereka cari tuh kata sakit ya. Lanjut. Ouroboros muncul dengan wujud manusia, memberikan kepingan matanya kepada Faye. Fungsinya agar Faye bisa memanggilnya suatu saat nanti. Leisha dan Diamond cemburu WKWKWK. Kemudian, kita dibawa ke seorang gadis yang baru bangun dari tidurnya. Terlihat dia baru saja mengalami mimpi buruk. Lalu dia melihat TV, dan melihat streamingnya tim Faye melawan Ouroboros. Melihat Faye yang jenius bermain game, dia memutuskan untuk bergabung ke tim Faye. Oh iya, kita kenalkan dulu gadis ini. Namanya Nell Reckless, ia pensiun 1 bulan yang lalu. Rekor terakhirnya adalah 3 kali menang dan 3 kali kalah. Lanjut, kita dibawa ke Faye dan kawan-kawan. Mereka kesal karena tidak bisa dive. Tapi Miranda menyarankan mereka untuk game tour ke kota lain. Kita beralih scene ke kereta. Tampak mereka sedang berbincang-bincang. Jadi mereka akan pergi ke kota Mal. Sebelum itu Diamond telah memilih random kota yang akan mereka tuju. Singkat cerita, mereka sudah sampai. Leisha sangat bersemangat ingin mencoba berbagai game yang ada di sana. Kemudian kita diperlihatkan Nell yang sedang menunggu kedatangan tim Faye. Setelah ketemu, Nell meminta agar Faye menjadikannya salah satu dari wanitanya. Leisha dan Diamond berbisik. Nell meminta agar Faye menjadikannya salah satu anggota timnya. Saat Nell bersujud, Faye pun menghilang. Kini Faye dan kawan-kawan telah sampai di kantor pengadilan Arcani di kota Malra. Mereka dikejutkan dengan om-om kekar, yang ternyata kepala staf di sana. Namanya Belegar Ions. Lalu mereka pergi ke lantai 8 lewat tangga. Diamond kecapean, berbeda dengan Leisha yang tampak sangat bersemangat. Tampak stadion besar sudah disiapkan untuk mereka bermain game tour nanti. 10.000 kursi sudah dipesan. Sebelum bermain game dewa, mereka akan melakukan permainan persahabatan. Kita dijelaskan bahwa ada perbedaan antara pakaian yang mereka pakai. Pakaian hitam yang berarti tim terbaik. Kalau memiliki bordir emas berarti dari tim pusat. Lalu muncul seseorang menggunakan baju berwarna hitam. Namanya adalah Dax. Skornya saat ini 3 kali menang 1 kali kalah. Awalnya dia mengajak Faye untuk bergabung tapi Faye menolaknya. Karena Faye datang untuk World Game Tour bukan untuk bergabung dengan tim lain. Lalu Dax mengiyakan hal itu. Kita dibawa ke kamar tempat Faye menginap. Mereka sedang menganalisa permainan dari cabang Marla. Tampak tim yang mereka analisis adalah mantan tim Nell. Tim Nell memutuskan untuk menyerah. Tapi Nell menolak itu. Karena kalau suara jadi Nell mau gak mau harus ikut menyerah. Oleh karena itu Nell pensiun.
Kita dibawa ke Nell yang sedang menyamar jadi pelayan. Entah apa maksudnya. Tapi Diamond menemuinya, identitasnya langsung terungkap. Karena ketahuan dia lari. Terlihat Dax menghampirinya. Mengajaknya untuk bergabung dengan timnya. Tapi Nell tidak mau. Nell menginginkan satu tim dengan Faye. Lalu mereka taruhan. Saat di pertandingan persahabatan besok, kalau tim Faye kalah dia akan masuk ke tim Dax. Kalau tim Faye menang dia tidak akan bergabung ke tim Dax. Keesokan harinya. Saat Faye bersiap-siap memasuki stadion, Neil datang. Menyampaikan kalau tim Faye harus menang dan dia akan menonton di tribun penonton. Mereka terkesima dengan keramaian penonton yang hadir menyaksikan mereka bermain. Faye terkejut dengan sikap Dax ternyata sangat bersemangat. Tergantung siapa yang dilawan, ucap Dax. Dan Dax menyuruh operator untuk memulai memilih permainan yang akan mereka mainkan. Tampaklah bermunculan balok-balok lewat gambar realistis berimbuh. Namanya game yang akan mereka mainkan adalah strategi kartu Sugoroku.